Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Ya. Surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu artinya beledek kalau istilah Jawa apa? Apa tempat sama namanya apa? Guruh itu loh. Ya, guruh itu. Jadi apa? Geledek. Geledek ya, kalau bahasa Indonesia geledek ya. Guntur itu loh. Jadi guru yang menggelegar di langit itu. Jadi ar-ra'du itu artinya guru atau geledek guntur mengguruf di atas. Ar-ra'du ini diturunkan di Mekah pada saat Rasulullah Muhammad SAW masih periode di Mekah. Ar-ra'du ada 43 ayat. Kalau dalam susunan Mushaf Utsmani itu dia ada di susunan surat ke-13. Alif Lam Mim Ra. Seperti Fatihus Suwar yang lain, tidak ada yang tahu maknanya. Tapi bisa dimaknai sebagai sebuah suara warning panggilan. Attention please, atau kan gitu kan. Kalau orang itu nggak ada maknanya kan. Tapi hanya Allah yang tahu, tapi intinya kalimat seperti ini biasanya untuk penekanan supaya manusia memperhatikan ayat selanjutnya atau potongan ayat selanjutnya. Tilka ayatul kitab. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran. Nah, seperti yang saya selalu sampaikan, perlu iman yang tinggi sekali untuk mempercayai. Ketika Rasulullah menyatakan inilah ayat mana, ayatnya mana. Wong itu disampaikan lewat lisannya Rasulullah. Lalu Alkitab, kitab Al-Quran. Loh, ketika ngomong kitab Al-Quran juga nggak ada kitabnya. Nggak ada mana yang ditunjukkan kitabnya itu mana. Yang berupa buku, ada kertasnya, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya sampean ya ngomong, inilah cucuku, Pak John, Pak John misalnya nunjukkan cucunya si Ken. Itu ada di situ. Tapi Rasulullah ketika menyampaikan ayat Allah, tilka ayatul kitabi, inilah kitab Al-Quran. Waktu itu ya enggak ada Quran kayak yang ini, seperti yang saya pegang, enggak ada dulu. Ya namanya Alkitab atau kitab Quran ya yang disampaikan di dalam lisan Rasulullah itu. Jadi siapa yang mau percaya? Sulit. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu enggak bisa baca tulis loh. Alkitabun itu kan diartikan juga sebagai tulisan, ya kan? Tulisan. Lah, kalau yang namanya tulisan itu ya ada kertasnya, ada hurufnya, ada goresan penanya. Wajarnya begitu. Tapi ketika ada ayat tilka ayatul kitabi, inilah ayat-ayat Alkitab Al-Quran. Quran artinya bacaan, kitab artinya tulisan. Lah baik yang Alkitab maupun Al-Quran tidak ada. Tulisannya ada tapi bacaannya ada tapi tulisannya tidak ada. Maka orang-orang yang percaya bahwa itu wahyu Allah benar-benar kitab Quran, ya hanya benar-benar orang yang beriman betul itu. Walladzi unzila min rabbikal Nah ini kan, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran ini kepadamu dari Tuhanmu. Ini hak loh, ini benar loh gitu. Al-haq loh. Tapi kata Allah, walakinna aktsaron nasi la yu'minun, tapi kebanyakan orang tidak percaya. Lah kenapa kok lebih banyak yang tidak percaya? Ayo saya mau tanya sampean. Kira-kira kenapa saat itu banyak yang tidak percaya? Monggo, coba. Kira-kira kenapa? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa kok banyak yang nggak percaya? Pikir Gus. Nah,
melihat dari lahiriah Rasulullah itu pertama dari seorang pengembala. Dan yang kedua, nyata-nyata tidak bisa membaca tulis dan dianggap tidak berilmuwan. Terima kasih. Oke. Ada lagi, kenapa kok saat itu Rasul artinya walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kenapa kok enggak beriman? Kenapa? Tadi Pak Trisno bilang dari sisi Rasulullah yang tidak bisa baca tulis, yang ini dan sebagainya. Lalu kenapa kebanyakan orang tidak beriman? Ayo monggo. Siapa yang mau berpendapat? Karena mereka sudah punya Tuhan dulu, Bos. Oke, karena mereka sudah punya Tuhan. Lalu Orang kan nggak percaya gitu. Jadi mereka sudah punya ajaran yang baik, sudah punya pakem tentang ajaran kok ditawari yang baru-baru. Apa ini merusak tatanan kan gitu. Oke, apalagi? Kenapa mereka tidak percaya? Oke, atau saya rubah gini pertanyaannya. Kalau sampean misalnya hidup di masa Rasulullah gitu, kira-kira yang percaya atau yang tidak percaya? Nggak percaya. Tidak percaya. Apa? Tidak nggak percaya. Loh lah ya. Atau gini kita balik. Kalau orang dengan dengan kriteria seperti Rasulullah, seorang penggembala, ya bukan keturunan bangsawan, juga tidak terkenal ilmuwan, juga tidak bisa baca tulis. Ya, beliau memang dikenal Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau juga dikenal pembantu seorang pedagang kaya. Pembantu loh ya. Lalu hari ini, terus sampean ini sudah punya ajaran agama kayak gini. Terus ada orang bawa ajaran baru, habis dari gua, kan gitu. Entah guanya di Banyuwangi atau di mana gitu. Lalu turun dari gua, ngaku punya ajaran baru, ngaku menjadi malaikat, ketemu malaikat, terus pengen merubah tatanan ketuhanan sampean. Sekarang, nah kira-kira sampean gimana? Mayoritas ini loh masyarakat Islam ini loh atau masyarakat dunia. Kira-kira Menolak, gimana? Gus. Menolak Pak Budi? Nggih, nolak. Saya nolak. Nolak. Dan Terus pengetahuan yang saya miliki. Lah iya. Berarti kira-kira Abu Jahal saat itu benar apa salah? Benar pada saat itu. Lah iya. Jadi wajar. Makanya di sini disebut walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Meskipun disampaikan Al-Quran itu al-haqqu, kebenaran. Lah sekarang kita percaya. Saat itu ya dianggap apa? Apa toh ya Muhammad, kamu itulah apa? In huwa illa asatirul awwalin. Ini enggak lain hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Apa toh ini yang kamu ceritakan? Begitu. Itulah kenapa orang-orang banyak tidak percaya dulu. Jadi kalaupun sekarang misalnya di tengah ajaran agama yang sudah bermacam-macam perbedaan perselisihan kayak gini, kita sudah benar-benar kabur silau mana sih yang benar ini yang satu mengatakan ini boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Ini dalam Islam aja lah, nggak usah jauh-jauh yang di luar Islam. Belum yang kita bicara di luar Islam. Ini mengatakan bid'ah, ini mengatakan tidak bid'ah, ini ajaran yang lurus, ini paling di antara semua itu. Terus kemudian misalnya yang benar-benar asli dari Rasulullah itu muncul, sangat mungkin juga akan didustakan kayak gitu gitu. Itu makanya sampean bersiap-siaplah untuk asing, bersiap-siaplah untuk tidak sama, berbeda, berlawanan dengan mainstream. Stream itu arus, main itu utama. Ya. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsyi was-sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Allah dulur yang menegakkan meninggikan langit tanpa tiang. Jadi
Semakin ke sini, semakin ketahuan sebenarnya batas universe atau batas kosmos semesta ini itu tidak terbatas. Kalau kita bicara as-samawat, langit, itu bukan yang kelihatan biru itu ya. Atau kalau malam kelihatan gelap itu di mana? Kalau kita lihat lapisan apa, mulai dari atmosfer, stratosfer, dan lain sebagainya, apakah itu langit? Oh, enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan langit itu jauh lebih besar ya. Artinya bukan hanya sekedar apa. Kenapa? Karena ketika Allah berfirman memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu melewati lapisan langit 1 ketemu Nabi ini, langit 2 ketemu Nabi ini, langit 3 sampai langit ke-6 ketemu Nabi ini, sampai di langit ke-7 di Sidratul Muntaha. Di mana itu? Apakah hanya karena seperti yang disampaikan lapisan-lapisan atmosfer itu? Ya enggak lah. Karena apa? Yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha itu di mana? Apakah secara fisik ataukah itu sebuah level tingkatan, gitu ya. Karena apa? Kalau kita bicara ini, tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di singgasananya. Kalau kita kemudian membayangkan Allah itu duduk di sebuah singgasana itu nanti kita meremehkan Allah loh ya. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sehingga jangan demikian pula perangkatnya, misalnya Rasulullah itu sering bersumpah gini, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Lah tangannya Allah itu gimana? Kan nggak mungkin kita menerjemahkan tangannya Allah itu kayak tangan kita yang punya jari. Enggak, tangan maksudnya di dalam genggaman kekuasaannya. Demikian pula misalnya kita membaca ayat kursi ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan luasnya kursinya Allah, kursiyuhu, itu seluas as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Berarti kursinya Allah atau semayam singgasananya Allah itu yang meliputi jagat raya ini. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan masa. Jadi nggak mungkin kalau kita membayangkan Allah itu duduk di sebuah singgasana, itu malah menurut saya malah kita keluar dari keimanan kita. Jadi apa yang dimaksud dengan arsy-nya Allah? Ya kekuasaannya Allah. Wong kita aja kalau membahasakan, oh lagi rebutan kursi kepresidenan, apakah ada kursinya? Nah, ada, kursinya ya tetap adalah jabatan, kekuasaan, wewenang, gitu. Sehingga kalau disebut Allah bersemayam di atas arsy, arsy-nya itu adalah bersemayam dalam kekuasaannya. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya kemudian dilanjutkan dengan wasakhara syamsa wal qamar, dialah yang menundukkan matahari dan bulan, kullu yajri li ajalin musamma, semuanya beredar menurut garis edarnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita melihat yang dimaksud dengan menurut garis edarnya masing-masing, bumi mengelilingi matahari, bumi dikelilingi bulan, gitu kan? Jadi garis edar garis edar planet yang sesungguhnya, ya kan? Garis edar yang sesungguhnya itu ternyata bentuknya itu nggak kayak yang selama ini kita pahami selama ini, enggak, ternyata bentuknya spiral gitu, modelnya itu kayak gini ya. Saya tunjukkan satu ternyata cara planet mengelilingi matahari, matahari mengelilingi
inti dari Bima Sakti itu ternyata bentuknya itu saling belok-belok gitu. Ya, ya. Saya tunjukkan di ini ya. Jadi misalnya ada ini gambar aja nanti kemudian videonya. Saya bagi di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini matahari yang kuning itu, lalu yang biru ini bulan. Ternyata garis edarnya itu saling silang menyilang begini. Jadi dia garis edarnya itu ada kelihatan itu. Jadi garis edarnya itu tapi tidak saling bertabrakan. Ini yang disebut yudabbirul amra. Jadi dialah yang mengatur urusan. Kenapa? Karena ini itu loh. Misalnya bumi yang hijau ini, yang biru ini. Biru ini kalau dekat 1 kilometer saja lebih dekat ke matahari, kita ini terbakar sudah. Mati semua kita ini. Demikian pula kalau bumi ini yang jaraknya ke sini nih lebih jauh 1 kilometer aja dari matahari, maka kita akan kedinginan. Mati juga. Nah, garis edarnya ini yang disebut sebagai yajri, kullu yajri itu, semuanya beredar di garis edarnya masing-masing. Siapa yang membuat garis edar ini siapa? Nggak ada. Kenapa? Karena kecuali Allah. Kenapa matahari di sini kemudian ini ada Mars yang garis edarnya kayak nabrak bulu bumi, tapi tidak nabrak ini. Jadi masing-masing memiliki garis edarnya masing-masing. Nah, di sini kita melihat bahwa demikianlah yufassilul ayat, dia menjelaskan ayat-ayat Allah, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Agar sampean ini percaya akan pertemuan dengan Allah itu ada tuh. Kita ini kecil sekali loh. Kecil sekali. Saya tunjukkan lagi nanti gambarnya ya. Betapa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi kalau kita sekarang tidak percaya bahwa nanti pasti bertemu Allah, itu naif banget, eman gitu loh. Hidup kita sekarang ini paling banter 70-80 tahun. Setelah itu kemana? Tidak ada, semua pergi. Ya kan, semua pergi. Yang kemarin lagi sangat terkenal kan si Paus Benediktus atau Paus siapa itu yang meninggal. Lalu seorang paus yang meninggal, seorang kiai yang meninggal, seorang petani yang meninggal, raja maupun presiden yang meninggal, semuanya akan meninggal. Meninggal kemana? Ya orang ada yang tidak percaya bahwa akan bertemu Tuhan, mati ya mati, tanam. Mati ya mati, habis itu hilang, dimakan cacing, selesai. Oke, sampean silakan berpikir begitu, tapi saya ngajak untuk dulur semua, eman lah, mau hidup kayak gini terus nggak ada sejarah kelanjutan hidup loh, eman banget loh. Eman kayak gini terus nggak ada sejarah kelanjutan hidup, kok terima itu? Katanya orang modern, harusnya nggak terima lah. Nah, ketidakterimaan kita itu diwadahi oleh Allah melalui sebuah konsep bahwa kita akan hidup setelah mati. Tapi untuk seperti itu pun loh kita kurang yakin seringkali. Maka Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya melalui gelaran semesta ini untuk memberi kita semua ini satu bukti. Sampai detik ini, NASA maupun ahli-ahli astronomi paling canggih di muka bumi, tidak ada yang bisa menjelaskan secara benar-benar pasti tentang fenomena alam semesta. Tidak ada. Semuanya selalu diperkirakan, diduga, sangat mungkin. Biasanya begitu, hasil riset yang paling canggih sekalipun. Terus nanti riset hari ini misalnya menemukan, oh Pluto itu ternyata planet. Nanti 10 tahun lagi bisa jadi, oh ternyata Pluto itu nggak bisa termasuk planet karena kriteria planet itu seperti ini. Selalu begitu. Oh ternyata kemarin yang kita kira itu sebuah temuan bintang baru, ternyata dia bukan bintang baru. Dia hanyalah seperti gas yang beredar di semesta gini-gini. Selalu ada temuan baru gitu. Artinya apa? Yang paling pasti hanya Allah yang tahu.
Meskipun kita tetap harus menghormati sains sebagai sebuah ikhtiar manusia untuk mempelajari alam, tidak apa-apa. Tapi keimanan kita harus benar-benar menjaga supaya kita tidak kemudian lalu malah sombong menyombongkan, oh tidak ada Tuhan. Bahkan seorang Albert Einstein itu juga menyatakan bahwa tidak mungkin semesta yang sebesar ini kalau tidak ada yang mengatur. Gitu. Maka dia juga mengarah kepada kebenaran Tuhan. Wa wallazi maddal arda ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila nahara inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dialah Allah yang menggelar bumi dan menjadikan di dalamnya gunung-gunung, sungai-sungai, dan setiap buah-buahan adanya berpasangan. Dan dia juga yang menutupkan, sebentar lagi kita malam ditutup oleh siang. Tadi malam gelap, sekarang terang. Semua itu terdapat tanda-tanda untuk orang yang berpikir, ya. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min 'anabi wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahidin wa nufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil ukul. Dan di dalam bumi juga ada berdampingan, ada kebun-kebun, ada anggur, ada kurma, ada tanaman yang bercabang, yang tidak bercabang. Apa, Bu? Pohon yang tidak bercabang apa? Apa? Banyak. Apa? Pohon kelapa, Gus. Kelapa, pisang, apa lagi? Kurma. Pinang, pisang. Pinang dibelah kapa apa pinang dibelah dua, Bapak? Allah Maha Kuasa membuat semuanya, ya. Termasuk yang diairi maupun yang tidak diairi. Mampu. Tidak semua tanaman perlu air. Ada beberapa tanaman kemarin ternyata dalam riset itu tidak perlu air dia. Ya, ada beberapa tanaman yang dia dikasih nutrisi Allah melalui cara yang berbeda. Wa nufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil ukul. Demikian pula dalam hal rasa. Ada yang dilebihkan, ada yang rasanya mawanis, ada yang pahit. Ada apa? Buah yang pahit itu apa? Yang paling pas ya jelas mojo, pahit. Mojo ternyata manis. Nah kok mojo sih pahit itu gimana? Buah mahoni. Mahoni. Buah mahoni. Kalau yang manis apa? Mangga. Mangga doren. Kalau yang manis itu apa? Senyum. Senyum masa dia apa lopo? Ini loh Allah, nggak ada satupun sampai sekarang, mau orang ekologis mau apapun yang mampu mempetakan berapa sih jenis tanaman di muka bumi. Tidak ada yang tahu. Tidak mungkin itu dipetakan. Saking banyaknya. Bisa jadi jutaan loh, dulur. Kalau kita kurang beriman. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Itu benar-benar ada tanda untuk orang yang berakal. Jadi hari ini kita mengawali surat Ar-Ra'd dengan sebuah kekaguman kita. Wow, amazing. Memang Allah luar biasa. Jadi kalau kita nggak beriman terus nggak yakin akan pertemuan dengan Tuhan, itu bukan modern, itu bento. Iya, saya itu dulu di SMA waktu itu masih kebagi dalam 4 jurusan, ya. Jadi jurusan sosial, jurusan bahasa, jurusan biologi, jurusan fisika. Itu biasanya masuk ke jurusan itu harus melalui tes IQ. Tes IQ. Nanti yang paling bawah ditaruh di apa, kemudian di apa. Yang paling cerdas, paling IQ-nya paling tinggi biasanya dimasukkan ke jurusan fisika. Gitu. Nah, ya sudah tahulah gitu. Jadi, nah di jurusan fisika itu memang diajak untuk bicara semua itu. Dan kita memang terbiasa untuk diajak berpikir kritis.
mengkritisi, tapi tidak diajar untuk kemudian justru lari dari kebenaran. Kekritisan kita itu justru diajak untuk menemukan sebenarnya hikmah atau hebatnya Allah dalam menciptakan semuanya. Itu kita pakai akal untuk begitu. Gitu. Jangan kita bicara tentang objin dan ginekologi. Kita bicara tentang, oh ya Allah, ternyata benar ya Allah itu dalam menyebutkan ayat tentang misalnya huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar, memahat gitu kan, menggambar kamu di dalam rahim ibu sebagaimana yang dia kehendaki. Oh, diteliti, ternyata begini-begini, begitu loh. Jadi akal itu dipakai untuk begitu. Allah yang menciptakan air laut dua yang tidak bisa bersatu dengan dua rasa yang berbeda, misalnya begitu. Cari ditemukan. Oh, dan seterusnya. Oke. Saya rasa itu kajian kita. Monggo, saya mau disampaikan. Ada? Oke, saya sedang berada di Banyuwangi, di Joglo SPMA Banyuwangi ini. Kumpulkan dulur-dulur biar semangat untuk kembali dalam derap langkah, tidak berjalan di tempat tapi maju, bergerak untuk menyelamatkan diri dan umat. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup. Kita mulai surat Ar-Ra'd ini dengan membangkitkan dan memupuk kekaguman kita kepada kebesaran, keagungan, kekuasaan, kemahabesaran, kemahahebatan, kemahasempurnaan Allah dalam menciptakan semua ini, dan juga memupuk keimanan kita terhadap Quran. Bahkan seandainya itu disampaikan oleh orang al-um yang tidak bisa baca tulis pun, umi maksudnya, maka kita tetap harus percaya supaya tidak gampang meremehkan orang ya. Jangan melihat orang dari casingnya, don't judge the book by its cover. Ya, makanya kita juga harus hati-hati, termasuk di dalam mengikuti seseorang. Tidak hanya mencari yang viral, terkenal dan sebagainya, tapi lebih kepada apa yang disampaikan, bagaimana teladannya dan seterusnya. Dan Rasulullah telah membuktikan itu. Ya, semoga kita menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW, para ulama pewaris Nabi, dan kita dituntun Allah dalam kebenaran Shiratal mustaqim ila hasum. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadayt astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma dafa'na al-bala wal waqa wa hastina min al-jinni wa syaitan wa kafarana najina wa lana sa'abina. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana hab lana rahmatan wa lana fansurna kama katsiran tanasum. Anta man fansurna kal muslimin anta man fansurna kal muslimin. Rabbi a'udzu bika min al-yadi syaitan. Rabbana ja'alna muslimin laka wa mu'minina wa muslimin wa al-farin muslimin. Allah ta'ala nabba rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qatil amtara wa adadil akhir wa qatil. Allahumma afiqna sabra sabiti man fansurna kal kafirin. Allahumma fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabb kulli wa malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri syirki. Ta'awudzu billahi min البلاء والبدر كالشقاء والسوء والشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولأخواني. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. اللهم لمداد الصدور اللهم بصر بالعباد اللهم على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, ini ada yang tanya, SPM Banyuwangi di mana? SPM Banyuwangi itu ada di desa Karangsari, Karanganyar, Dusun Karanganyar, Dusun Karanganyar, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu,
juga ada di Dusun Tojo. Oh iya. Desa apa? Temuguro, Kecamatan Sempu juga. Nah, ada. Terus ada lagi di Desa Karangharjo, Kecamatan Sakarku, kemudian Kecamatan Sempu juga, Desa Banyuwangi. Jadi di satu kecamatan ada tiga posgiat di Banyuwangi ini. Monggo kalau mau berkunjung aja kok. Jadi di Google aja spma.org.id. Nanti di sana alamatnya lengkap semua itu, termasuk sampai Google Map-nya. Jadi di spma.org.id, terus sama klik yang di menu cabang, terus di menu cabang itu nanti bisa di Google di sana. Ya, jadi kalau nanti bisa dilihat banyak nih, teman dulu ya, ini sekilas saja. Kita share. Kalau mau nyari alamatnya seluruh cabang itu di sini loh, dulur. Nah ini misalnya sini ya, nah misalnya alamat cabang di sini. Teman ketika saya ini, nah ini spmaa.org.id, wes klik ya. Nah di sini, nah nanti di cabang ini, cabang klik ini. Nah di cabang ini sudah ada semua. Di sebelah sini ini. Nah, ini saya buka cabang di sini, klik cabang. Nah, di sana ini ada semua ini. Nah, ini kalau saman klik, misalnya kayak tadi, mana Denpasar, Jambi, Ngawi, ini ada semua. Ya, ini kalau saman klik semuanya ada menunjukkan ini misalnya ini. Banyuwangi, Bondowoso, Palembang, misalnya Riau mana, Tuban, misalnya Tuban, klik Tuban. Nah, di sini sudah ada sama ini Tuban, sama klik yang ini, sama sudah akan diarahkan oleh Google Map nih. Nah, ini kan. Demikian pula misalnya Ponorogo, juga sama. Sini, Palembang, Modo, Jogja, Wonosobo, ini semuanya sudah sama ininya, sama apa? Sama Google Map-nya ini. Alamat lengkap sama Google Map-nya semua. Sudah lengkap ini. Nah, Lombok Barat, klik. Nah, Lombok Barat ini ada profilnya ini, YouTube-nya ada juga nih. Berarti dia ada di jembatan ini, segala macam, ini foto-fotonya. Pingin alamatnya lengkap, ini kontak personnya, ini misalnya YouTube, Google, kita klik YouTube ini. Oh, ini ternyata tentang SPMA. Nah ini tentang SPMA gitu. Jadi ada semua ya. Kalau mau lihat di SPMA. Nah ini berarti SPMA Lombok Barat. Sama profilnya sudah ada semua. Di sini spma.org.id. Ini tentang programnya, tentang profilnya, tentang cabangnya, semua ada di sini. Oke. Supaya ini. Jadi, itu lengkap ini di situ itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.